Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan kunci sukses untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dalam menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, bebas, dan rahasia. Namun sebelum dimulai, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman agar video ini dapat ditonton oleh semua orang. Mari kita mulai. Sukseskan pemilu dan suara Anda betul-betul dibutuhkan. Perlu diketahui bahwa paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan pemilu, pertama, Ketua RT dan RW harus mencermati daftar pemilih tetap. Bagaimana dengan warga yang tidak ada dalam daftar pemilih tetap? Ketua RT dan RW harus bisa memberikan solusi kepada warga yang tidak ada dalam daftar, dapat memberikan suara dengan cara membawa fotokopi KTP. Kepada warga yang tidak memiliki KTP dapat memberikan hak suaranya dengan cara mendaftar pada panitia pemungutan suara atau PPS di kelurahan dan atau desa dengan membawa KTP asal dan surat keterangan domisili dari RT dan RW. Ini sangat mudah sekali. Kedua, membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Jangan nunggu pelaksanaan pemilu, tapi sekarang. Kemudian memberi tugas untuk mengingatkan kepada warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap dan warga yang tidak punya KTP setempat. Akibat kedua hal tersebut adalah adanya kesiapan dari para calon pemberi suara. Kemudian, bagaimana pada saat proses pemilu? Nah, langkah strategis yang harus dilakukan adalah pertama, Ketua KPPS harus memeriksa kelengkapan dari sarana prasarana proses pemungutan dan perhitungan suara, kesiapan dan dari para petugas KPPS, petugas keamanan, dan para saksi yang dikirim oleh peserta pemilu, sampai yakin bahwa proses pemungutan suara dapat dimulai. Kedua, Ketua KPPS memberikan arahan tentang tanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara, pembuatan dan pengiriman berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat disampaikan. Satu, bahwa waktu pelaksanaan terbatas, maka jika ada saksi peserta pemilu dan atau lainnya yang terlambat datang, agar minta data maupun informasi dari peserta pemilu yang lainnya yang sudah hadir. Teknisnya bagaimana ini? Jika ada saksi yang terlambat, maka sebelum yang bersangkutan duduk, ingat kalau sudah duduk sudah nyaman, harus ditanya dan disampaikan jika ada data informasi yang dibutuhkan agar minta kepada yang sudah hadir. Ditunggu dan atau diulang pertanyaan sampai yang bersangkutan menyatakan persetujuannya. Itu penting. Dua, pembuktian bahwa kotak suara itu masih kosong sebelum digunakan. Teknisnya, semua elemen peserta pemilu yang sudah hadir diminta mendekat dan menyaksikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong. Kemudian diminta mengambil fotonya untuk dokumentasi masing-masing. Ini bukti nih. 3. Pemilih dilarang membawa HP. Ini yang utama. Teknisnya, setiap pemilih yang memberikan hak suaranya diminta agar tidak membawa HP. HP diletakkan pada tempat yang telah dipersiapkan oleh KPPS sebelumnya. Hal ini untuk menjaga bahwa dengan membawa HP, seorang pemilih bisa berbuat apa saja dalam kotak suara yang tidak diketahui orang.
Sebagai contoh, jika pemilih tersebut sudah menyiapkan guntingan kecil bulat terbuat dari selotip hitam, kemudian menempelkan guntingan selotip hitam tersebut pada beberapa orang calon presiden dan atau anggota dewan maupun anggota DPD. Setiap menempelkan kemudian difoto. Apabila foto-foto tersebut secara sekilas diberitahu kepada tim sukses seorang calon, maka oleh tim sukses tersebut dihitung sebagai suara yang masuk. Di beberapa tempat untuk menunjukkan foto dan gambar calon yang telah dicoblos, pemilih mendapat amplop dari tim sukses. Itu yang diawasi, itu harus dicermati. Hal ini dapat mengakibatkan keributan dan protes karena adanya ketidaksesuaian antara hasil perhitungan dan data yang dimiliki oleh tim sukses. Walaupun tim sukses tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya. Keempat, penandatanganan hasil perhitungan suara. Teknisnya, setelah perhitungan suara selesai, KPPS meminta kesediaan kepada semua yang berkepentingan untuk menandatangani, mencantumkan nama dan dari mana, serta mendokumentasikan lewat foto. Hal ini akan mengakibatkan adanya rasa kepercayaan pada berbagai elemen peserta pemilu kepada KPPS setelah berita acara dibuat dari data dan informasi yang sama. Sebagai penutup, berita acara hasil perhitungan suara beserta data informasinya yang diperoleh secara berjenjang dapat menjadi bukti penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Selanjutnya, pada video berikutnya, saya akan mengungkapkan bagaimana caranya menyusun bukti-bukti pemilu dari dasar sampai kepada tingkat atas. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.